you today? Apa kabar ya Nak Mem hari ini? Ya, mudah-mudahan semuanya sehat. Baik, mari kita mulai hari ini dengan fokus dan bersemangat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan berdoa. Doanya dipimpin salah satu teman kita yang sudah Mem kirimkan di grup WA. Iya, hari ini kita sudah masuk di pembelajaran 1 subtema 3 bersyukur atas keberagaman di tema 1 indahnya kebersamaan. Nah, materi hari ini IPS, Bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran sebagai berikut, bisa kamu baca. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta yang lainnya. Pasti anak Mem bisa menyebutkan ya apa-apa saja keberagaman kita. Nah, kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Dengarkan cerita tersebut, tuliskan gagasan pokok dan pendukung pada diagram yang disediakan dan boleh didiskusikan. Iya, dodol Betawi Mak Salma. Paragraf pertama. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun, seperti tahun-tahun sebelumnya. Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Paragraf kedua. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituangkan kawah lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperoleh dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Nah, nanti kamu boleh buat gagasan pokok dengan membuat peta pikiran. Lalu buat gagasan pendukungnya. Nah, dari paragraf 1 ada 6 kalimat. Di kalimat pertama, sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun, merupakan gagasan pokok. Jadi dibuatlah dalam peta pikiran. Lalu kalimat yang lainnya disebut gagasan pendukung. Begitu juga dengan paragraf kedua, sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salma bekerja keras. Nah, itu dibuat menjadi gagasan pokok dan 8 kalimat lainnya menjadi gagasan pendukung. Nah, untuk paragraf ketiga, coba ya anak Mem yang mencari. Kita lanjutkan. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit di daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan beragam makanan khas negeri kita? Ya, kalau dari daerah kita sendiri, tahu nggak anak-anak Mem apa makanan khasnya? Iya, tahukah kamu? Banyak sekali makanan khas di negeri kita. Berikut contohnya, sego jamblang. Ini nasi jamblang adalah makanan khas dari Cirebon. Ini ada kemarin soal kita ya. Kemudian sego pecel. Ini adalah makanan khas dari Madiun. Lontong sayur. Ini ada ditemui di Jakarta dan di Jawa Barat. Di Medan juga ada ya. Nasi kerawu, ini dari kota Gresik. Nasi gudeg, ini dari Yogyakarta. Nah, di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung.
Terkadang mereka tertarik atau berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Ya. Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantarnya adalah udara, zat cair, dan zat padat. Nah, sekarang kita belajar tentang sifat-sifat bunyi. Lihat, ada percobaan, tujuannya ada di situ, alat dan bahan, serta langkah kerjanya. Cara kerjanya bisa kita lihat di gambar ya, dengan menggunakan buku. Nah, percobaan itu bisa kita lihat apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca. Nah, ketika piring kaca diganti dengan gabus, apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi juga pada gelombang bunyi pada tabung yang pertama. Nah, bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda yang keras, seperti permukaan dinding, batu, semen, besi, kaca, dan seng. Ingat ya nak, bunyi bisa dipantulkan jika mengenai benda keras, ya, besi, tembok, kaca, pokoknya benda-benda keras. Kemudian bunyi dapat diserap jika mengenai benda yang lunak, contohnya kain ya, gabus, kapas, spons, ya. Jadi benda-benda lunak itu menyerap, sedangkan benda keras memantulkan. Nah, baik, apa saja yang kita pelajari hari ini? Iya, dari yang kita pelajari tadi bahasa Indonesia tentang gagasan pokok, kemudian IPS-nya makanan khas, lalu IPA-nya bunyi. Jadi, kamu pelajari, kamu lihat materi, kamu catat, lalu dikerjakan tugasnya dengan baik. Terima kasih, salam sehat dan selamat bekerja.